Ketika berada dalam bulan Dzulhijjah, juga kita mengenang akan peristiwa besar bagaimana kesabarannya Nabi Allah Ibrahim dan kedermawannya, dan bagaimana kesalehannya Nabi Allah Ismail. Setelah bulan Dzulhijjah, kita masuk dalam bulan Muharram. Itu juga kita mengenang akan beberapa peristiwa besar yang terjadi dalam bulan Muharram. Perdebatan pada subuh Muharram. Peristiwa apakah? Mulai diterima taubatnya Nabi Allah Adam, dipukuli sakit Nabi Allah Ayub, dikeluarkan Nabi Allah Yusuf dalam penjara karena adanya fitnah Raja Zalim, ditenggelamkan umat yang tidak mau mengikuti Nabi Allah, Nabi selamat Nabi Allah Ibrahim dari api, dan banyak juga peristiwa-peristiwa besar yang terjadi dalam bulan Muharram. Selesai bulan Muharram, masuk dalam bulan Safar, terus Rabiul Awal. Rupanya ketika kita berada dalam bulan Rabiul Awal, terkena pula terbayang akan peristiwa besar yang terjadi dalam Rabiul Awal. Peristiwa apakah itu? Itulah peristiwa lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjadi dalam bulan Rabiul Awal, diperingati hari kelahirannya hingga bulan Jumadil Akhir. Jika selesainya bulan Jumadil Akhir, kita memasuki dalam bulan Rajab. Di situ pula ada terjadi peristiwa besar. Di situ pula ada terjadi peristiwa agung. Peristiwa apakah? Ketika keadaan Mekah dalam keadaan mencekam, manusia dalam keadaan kejahilan. Apa yang disampaikan oleh Rasul diejek, pula yang dipegang oleh Nabi dijatuh, pula yang didakwah oleh Rasul difitnah. Bukan hanya sekadar demikian, dalam segala segi, dalam segala aspek Mekah ketika itu mencekam. Di segi sosial, di mana orang-orang yang lemah, yang lumahananya, di mana para sahabat-sahabat Rasulullah yang telah masuk Islam ditangkap, dibunuh, ditahan, didakwa. Di segi politik ke Mekah pula ketika itu tidak ada di tangan Rasulullah. Politik Mekah ada pada tangan-tangan kafir Quraisy. Politik Mekah ada pada tangan Abu Lahab. Politik Mekah ada pada tangan para Abu Jahal dan pengikut-pengikutnya. Karena kekuatan politik ada pada mereka, maka gerak Rasulullah SAW untuk menyebarkan Islam ketika itu begitu sulit. Sahabatnya ditawan, sahabatnya ditangkap, yang masuk Islam dibunuh. Mana ekonomi ketika itu dibaik? Ketika masuk makanan ekonomi, sejarah ekonomi makanan dan menjatuh Rasulnya Rasulullah dan para sahabat tidak. Kondisi dalam keadaan yang begitu mencekam, beliau dijaji dimaki oleh pemimpin. Dalam situasi yang demikian, kemudian datang lagi cobaan yang dihadapi oleh Rasul. Cobaan apa? Ada seorang penerbang Rasul bersandar, orang yang membantu perjuangan pengorbanan dakwahnya Rasul. Ulung tempat dengan saja Nabi
lewatinya pada Rasulullah. Ya Rasulullah, seandainya para tentara berperang dan melewati sebuah sungai, kalau sungai tersebut tidak ada jembatannya, rela tubuhku ini menjadi jembatan para tentaramu demi Islam tegak dan Islam jaya. Perjuangan dan pengorbanan seorang perempuan yang tiada tanding tiada tara, termasuk pula perempuan yang awal masuk Islam. Siapakah beliau? Itulah Sayyidah Khadijah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya istri Rasulullah pun ketika itu wafat Sayyidah Khadijah. Apa yang diharapkan oleh baginda Rasul? Orang-orang yang dicintainya sudah tiada, orang-orang yang membantu perjuangan dan pengorbanan demi agama sudah pergi, sementara cita-cita besar masih ada di depan. Islam jangankan ke Madinah, jangankan ke Taif, di Mekah Islam pun begitu berkembang, cita-cita begitu besar. Sementara orang-orang yang dicinta, orang-orang yang disayang, orang-orang yang membantu perjuangan dan pengorbanan baginda Rasul telah tiada. Hadirin yang berbahagia, dalam kondisi yang begitu sedih, terbayang dalam pikiran baginda Rasul Mustafa, makhluk hijrah sihat ke negara Madinah. Mungkin di negeri Taif ada orang yang mau menerima, mungkin di negeri Taif ada orang yang mau mengayomi, mungkin di negeri Taif ada orang yang akan menerima dakwah-dakwah, mungkin di negeri Taif Islam akan berkembang. Berangkatlah baginda Rasul ke negeri Taif. Dengan siapa beliau berangkat? Dengan seorang sahabat yang setia, namanya Zaid bin Harithah. Dari Mekah ke negeri Taif perjalanannya 67 km. Berangkatnya Rasul tidak dengan kendaraan, berangkat dengan jalan kaki 67 km, melewati gunung-gunung, termasuk namanya Gunung Arsi. Gunung Arsinya sebuah gunung yang di sampingnya sangat keadaan yang tidak menginginkan. Rasul berjalan kaki, mengapa dia nangkep 7 km perjalanan dengan jalan kaki, menghabiskan waktu 4 hari 4 malam, berkurang malam perjalanan menuju Madinah. Sesudah